Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Deden Kreator Family. Kali ini kita tepatnya Rabu malam Kamis ada pengajian rutinan Bada Isa setiap Rabu malam Kamis pimpinan Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Bagi warga Jakarta Barat dan sekitarnya, ayo datang hadirkan ramaikan pengajian yang diisi oleh para habaib dan Habib Rizik bin Hussein bin Syihab dan para ustadz dan para kiai, ya kan? Pentingnya menuntut ilmu udah tahu dong seperti apa pahalanya. Oke, daripada kita mikirin tuh si begal nasab, ya kan, yang sibuk dengan nasab orang lain, kita sibukin dengan nasib kita sendiri. Gimana nanti urusan kita di akhirat, ya kan? Perbanyak ilmu, perbanyak amal, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Oke, ikuti gue. Membaca kitab ini kita akan dijadikan sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang ingin dijadikan orang yang baik, maka akan diberikan pemahaman tentang agamanya. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allif radhiyallahu anhu wa anna jami'an. Isma'u rahimahullah. Al-hadithul awal an Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang suka berkasih sayang, orang yang suka berbuat baik akan diberikan rahmat, akan diperlakukan dengan baik oleh Ar-Rahman, oleh Yang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Sayangi siapa saja yang ada di bumi, bukan cuma manusia. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini kita sayangi, kita rawat, kita jaga agar memberikan manfaat bagi kita manusia sebagai penghuni bumi Allah.
Dengan kita menyayangi segala makhluk yang ada di muka bumi ini, maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari seluruh makhluk yang ada di langit. Nah, terkait dengan hadis ini ada sebuah hikayat. Wa fi muwafaqahu hadzal hadis hikayatu an Umar radhiyallahu taala anhu. Ada sebuah hikayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Karena yamshi fi sudukil Madinah. Pada suatu hari Sayyidina Umar berjalan di jalan kota Madinah. Fara'a sabiyan kana fi yadihi usbur. Saat itu beliau melihat ada seorang anak kecil yang di tangannya ada seekor burung usbur. Burung pipit, ya, burung pipit. Begitu Sayyidina Umar melihat anak kecil itu lagi bermain dengan burung pipit tersebut, farahima Umar zalikal usbur fashtarahu minas sabi fa'atiqhu. Maka begitu melihat anak kecil itu lagi bermain dengan burung tersebut, ya, kayak anak-anak kita nih, kalau di umur kita masih ini, kita masih ingat ya, ada burung kita beli, terus di kakinya diikat, dimain, terbang, ditarik ya. Nah, Sayyidina Umar itu timbul kasih sayang ya, timbul rasa ibanya pada tuh burung. Kok burung kasihan banget, diikat, ditarik, diikat, terbang, ditarik, diikat, terbang. Akhirnya burung dibeli itu dari tuan. Sayyidina Umar beli itu burung, kemudian fa'atik, maka burung musbur itu dibebaskan oleh Sayyidina Umar. Anhu wasala ila an qal astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukmi. Beliau menyebut setelah mengajarkan kita untuk jangan percaya dengan hawa nafsu maupun syaitan kalau jadi musuh atau jadi hakim, sehingga kemudian terbentuklah satu gambaran, oh kalau Imam Busiri ngajarin jangan taat hawa nafsu dan syaitan, berarti Imam Busiri ini orang yang jauh dari kemaksiatan. Oh, berarti Imam Busiri ini mampu mengendalikan hawa nafsu dan syaitan karena nggak mau taat baik dalam keadaan menjadi musuh atau menjadi hakim. Berarti Imam Busiri ini suci, semua amal taat dijalankan, semua maksiat ditinggalkan. Nah, klaim itu kemudian terbesit dan melekat pada diri Imam Busiri yang dibayangkan oleh orang-orang, karena dengan tangkas gagah beraninya Imam Busiri kan memberikan langkah-langkah bagaimana sih mengendalikan hawa nafsu, bagaimana sih cara ta'amul dengan syaitan, sehingga kemudian muncullah image bahwa itu kemudian tersematkan pada Imam Busiri, sehingga kemudian beliau ya'tarif nafs, atau istilahnya dalam kalangan sufiah hadmun nafs, menghancurkan jiwanya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bait ini. Beliau mengatakan astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, min qaulin bila amalin, dari satu ungkapan pernyataan bila amal, tanpa ada amalnya. Seakan-akan Imam Busiri mau mengatakan, enggak, persepsimu kepadaku yang enggak bermaksiat, enggak, saya mengucapkan ini saya masih suka maksiat, saya mengucapkan ini saya masih banyak dosa. Artinya beliau astagfirullah min qaulin bila amalin, aku memohon ampun kepada Allah dari ucapan yang tidak dibarengi dengan amal perbuatan. Bahkan kemudian beliau menganalogikan laqad nasabtu bihi nasal lidhi hukmi, sungguh telah menasabkan siapa aku bihi, dengan ucapan tanpa perbuatan tadi, dengan keturunan kepada yang mandul gak punya keturunan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Artinya makna secara globalnya Imam Busiri, makanya kata Syarih Al-Kharbuti mengatakan lama ra'an nadimus sadiq wan nasibul ashiq anna nafsahu mutalawithun bil manahi wa multabisun bil manahi, bahwasanya dia melihat, mandang dirinya, lihat setelah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memandang dirinya, mengatakan mutalawifun bil manahi, bahwa dirinya ini, hawa nafsunya ini udah terkotori dengan berbagai macam larangan yang dikerjakan. Wa mutalabbisun bil malahi, dan melekat dalam tubuhnya ini serangkaian segala macam hal-hal yang melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beliau teringat dengan firman Allah, ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Ta'muruna nas, kamu memerintahkan orang-orang bil birri, untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, kalian lupa terhadap diri kalian. Ngajakin orang untuk sholat, kalian lupa sholat. Ngajakin orang untuk tinggalkan maksiat, kalian maksiat. Ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab, dan kalian senantiasa baca itu ayat suci Al-Quran. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Imam Busiri takut masuk dalam kelompok yang mendapatkan teguran keras dari Allah seperti ini. Begitu juga dalam ayat yang di surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kau mengatakan apa yang kau tidak kerjakan. Kabura maqtan 'indallah, gede murka Allah. Taqulu ma la taf'alun, kau mengatakan sesuatu yang kau tidak kerjakan. Jadi Imam Busiri nggak mau nih masuk dalam kategori yang diajak mendapatkan murka Allah macam ini, sehingga beliau hadmu nafsu, beliau hancurkan dirinya untuk merasa dirinya muqassir, merasa dirinya ini kurang, merasa dirinya ini banyak kelemahan. Mujazafati. Di sini Imam Ibn Athaillah memberikan nasihat kepada kita, wahai hamba Allah, wahai orang yang mengaku hamba Allah, bahwasanya engkau memilih, ya, engkau memilih untuk diri engkau ini, ya, hal-hal yang enak-enak. Dan kita begitu kan, ya kan, kita pengennya pilihnya yang enak-enak. Makan mau enak, ya kan, kopi mau enak. Terus lalu dia mengingatkan kepada kita begitu juga, jangankan untuk diri kita memberikan makan, memilih makan buat hewan peliharaan kita kasih yang terbaik, kasih vitamin, tapi di sini buat tuhamilullah bil mujazafati, akan tetapi bagaimana nih pergaulan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan nih rusak jauh, ya, terlewati. Bagaimana nih, ya kan? Wa rubbama qallabta 'isrina bitukhai hatta tasluha laka wahidatun lidah lizin mirhadika. Nah, sini dikatakan bahwasanya engkau kalau pilih semangka, dua semangka, itu bolak-balik, ya, pilih satu bolak-balik, tujuannya pengen cari yang terbaik. Ya